Para sahabat, ketika revisi Undang-Undang Desa hanya memperhatikan 3 aspek ya, itu masa jabatan kepala desa, dana desa, dan soal status maupun hak perangkat desa, maka itu mengalami penyempitan ya. Meskipun 3 itu sangat penting. Tiga-tiganya saya dukung dan saya mendukung DPR untuk memperjuangkan 3 poin itu ya. Meskipun dari sisi format hukum itu ada 19 poin ya. Tapi 3 poin itu yang menjadi utama dan ini menurut saya penyempitan, lalu para pakar itu pasti akan memberikan komentar ya sebatas itu. Jadi mereka tidak akan melihat desa secara utuh. Ya, jadi bagaimana kita menempatkan masa jabatan kepala desa itu dalam kerangka desa yang lebih utuh, itu mereka nggak akan lakukan. Bicara uang juga begitu. Jadi bicara uang, bicara masa jabatan 2 sisi, maka paradigmanya adalah pembatasan kekuasaan yang sudah saya kritik banyak. Jadi saya mendorong semua pihak. Pertama, para kepala desa saya dorong, dan itu diskusi sudah dimulai pada 24 Desember. Saya bertanya kepada mereka, kenapa ini masa jabatan? Ya, bukan berarti saya langsung anti, enggak. Jadi silakan Anda berjuang masa jabatan, saya akan dukung. Tetapi kita harus memperjuangkan desa. Dan karena itu kita kasih judul Kedaulatan Desa untuk Kesejahteraan Rakyat. Poinnya adalah kedaulatan desa itu, karena selama ini ya kata Mbah Maimun Juber, desa itu selalu diobok-obok. Ya. Kepala desa sendiri merasakan bahwa kewenangan itu dipreteli, dikebiri. Hanya menjadi kepala kantor secara administratif atau hanya menjadi mandor proyek dana desa. Jadi ini saya kira problem yang serius, dan ketika desa itu ditindas, diperalat, itu para pakar hukum tata negara itu kan diam saja. Netizen apalagi, netizen itu kan hanya mengomentari terhadap hal-hal yang viral, hal-hal yang esensial, yang lebih dalam kan nggak akan dikomentari. Lalu mereka ujungnya adalah mencaci maki kepala desa. Tetapi mereka tidak punya pandangan yang lebih menyeluruh, bagaimana membuat desa itu lebih hidup, hidup yang menghidupkan kehidupan dan hidup yang menghidupi penghidupan. Nah, misi saya membuat desa berdaulat berdikari, desa kuat berdaulat berdikari, agar desa itu hidup yang menghidupkan kehidupan dan menghidupi penghidupan. Desa berdikari ini bicara soal kekuasaan dan kewenangan entitas desa itu. Ada 4 komponen penting yang harus kita letakkan dengan lebih baik. Pertama adalah kontrol negara. Sejarawan Perancis yang berbicara tentang Nusa Jawa, Denis Lombard, menunjukkan bahwa desa pada era Soekarno itu mengalami berdikari. Kasih tanda petik ya, desa berdikari. Itu terjadi ketika kontrol negara itu longgar. Jadi longgar itu maknanya bisa bermacam-macam. Ada ekstrem yang isolasi. Isolasi itu yang membiarkan. Era 45-65 itu kan era isolasi, dibiarkan ya. Atau istilah saya cuci tangan. Tetapi era itu memang ada ini ya, desa diberikan, ya udahlah kalian urus sendiri karena kemampuan negara sangat terbatas, dan lalu desa itu punya emansipasi yang luar biasa untuk negara, termasuk menyumbang tanah untuk negara. Nanti saya akan bicara khusus soal emansipasi desa ini. Jadi saya sering mengatakan begini, negara itu cuci tangan pada desa, itu jauh lebih baik daripada campur tangan. Tetapi yang terbaik adalah turun tangan. Cuci tangan itu isolasi. Campur tangan namanya intervensi. Kalau turun tangan namanya rekognisi, distribusi, subsidiaritas. Undang-Undang Desa sudah menggariskan 3 poin ini. Bagaimana negara turun tangan. Atau dalam bahasa kepala desa begini, pemerintah itu menetapkan tujuan.
kami yang menentukan caranya, disesuaikan dengan proses konteks lokal. Jadi undang-undang desa itu sudah menggariskan negara turun tangan, tetapi prakteknya adalah campur tangan. Ini sudah sangat kontradiksi. Jadi Anda nggak akan bisa membayangkan desa yang kuat, yang mandiri, yang berdikari, atau yang berdaulat atau disederhanakan menjadi desa mandiri, kalau campur tangan negara ini terlalu banyak. Saya sudah sampaikan juga, ya diskurs wacana tentang desa mandiri itu begitu luas dan itu dijadikan sebagai indeks. Tetapi yang terjadi, ya desa mandiri tetapi dikendalikan dari jauh. Seperti hanya seorang petugas sipir penjara dari menara penjara, satu orang bisa mengawasi ribuan narapidana. Itu yang saya sebut sebagai kekuasaan panoptikon. Dikontrol dengan apa? Diawasi dengan apa? Dengan berbagai macam instrumen, dengan SDGs desa, dengan sistem keuangan desa, dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Yang artinya kemudian kewenangan desa menjadi lemah. Kekuasaan kepala desa juga melemah hanya menjadi kepala kantor atau menjadi mandor proyek. Jadi ini kontrol negara ini penting ya, dan itu nanti akan membutuhkan pembahasan yang lebih luas, lebih dalam. Apa makna integrasi desa ke dalam negara? Tetapi poin yang mau saya sampaikan bahwa kontrol negara yang longgar itu diwujudkan dengan rekognisi subsidiaritas dan redistribusi. Jelas ya, saya kira termasuk nanti konsolidasi. Bukan mutilasi tapi konsolidasi. Mutilasi itu desa diserbu dengan berbagai macam proyek sektoral. Sektor-sektor masuk ke dalam desa menggunakan desa sebagai batu loncatan, ya, dengan program-program kepentingan mereka, bukan kepentingan masyarakat setempat yang dihadirkan. Jadi dengan demikian rekognisi itu yang paling penting adalah menghadirkan kepentingan masyarakat yang tentu sangat beragam antara satu desa dengan desa yang lain. Ada yang berkepentingan terhadap air, ada yang berkepentingan terhadap hutan, berkepentingan terhadap pantai, dan sebagainya. Nah ini kepentingan masyarakat ini kan selalu saya sampaikan, ini bicara soal sosial, soal budaya, ekologi, dan ekonomi. Itu satu kontrol negara. Yang kedua adalah kewenangan desa. Kewenangan desa itu ya dibentuk melalui rekognisi dan subsidiaritas. Jadi kewenangannya ini menjadi penting, harus lebih luas, tapi luasnya adalah skala desa. Dan kita berikan ruang juga untuk kerjasama antar desa dalam skala kawasan. Jadi kalau kita nggak ngomong kewenangan, tapi hanya ngomong program, itu ya percuma. Kewenangan itu merupakan inti otonomi. Otonomi merupakan inti dari hidup. Kalau desa tidak punya otonomi, tidak punya kewenangan, maka desa itu tidak hidup. Ya. Dan karena itu tidak akan bisa memberikan menghidupkan penghidupan dan tidak bisa menghidupi penghidupan. Jadi kalau nggak punya kewenangan ya sama tadi. Itu hanya semacam kantor. Nanti sibuk ngurusi uang, belanja uang. Makna uang nanti habis untuk belanja. Bukan sebagai daya ungkit, bukan sebagai energi kinetik yang bisa memberikan daya ungkit untuk kepentingan masyarakat setempat. Berapapun uang yang dibanjirkan pada desa, kalau itu hanya dimaknai sebagai proyek, sebagai belanja, ya desa itu tidak akan bisa menghidupkan kehidupan dan menghidupi penghidupan. Bahasa Jawanya plung lap, ya habis. Meskipun infrastruktur dibangun dengan baik, ya, tapi nanti tahun kelima ya rusak lagi. Rusak. Infrastruktur itu begitu. Bukan berarti saya anti infrastruktur, itu sangat penting yang namanya infrastruktur itu sebagai landasan. Tetapi kalau itu tidak punya makna yang lebih besar untuk merepresentasikan kepentingan masyarakat setempat, ya hanya pembangunan fisik semata. Hanya kelihatan maju, desanya maju, tetapi dia tidak kuat.
secara sosial, secara budaya, secara politik, ekologi, dan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan kepala desa. Soal masa jabatan ini terkait dengan kekuasaan. Kekuasaan nanti dilembagakan menjadi kewenangan. Jadi artinya kekuasaan ini disalurkan, para incumbent itu disalurkan. Setelah disalurkan, di koridor ya, disalurkan, dibagi. Dibagi pada siapa? Ya kan ada perangkat desa, kan tidak monopoli. Jadi artinya di sini diskresi itu, mohon maaf, jadi penyaluran ini namanya hasrat, kepentingan, aspirasi itu kita kanalisasi. Oke, ada kanalnya, lalu dibagi. Tadi sudah saya katakan, ada perangkat desa, ada BPD, ada masyarakat. Jadi kekuasaan itu memang harus dibagi, itu sudah hukum alam. Tapi bukan berarti yang dibagi tidak ada. Kalau kekuasaannya nggak ada yang dibagi. Kalau kepala desa itu hanya disurah-suruh jadi ketibal dari atas, ya nggak ada kekuasaan yang dibagi. Ya paling ngomong uang pun sudah dikontrol dengan persen-persen dari atas kan juga itu namanya nggak ada pembagian kekuasaan. Baru kemudian dibatasi. Dan yang lebih penting bagi saya itu penggunaan kekuasaan. Saya sudah katakan bahwa kita butuh kekuasaan tidak tak terbatas. Kekuasaan kepala desa tidak tak terbatas ya. Saya sudah bicara sebelumnya. Ini akan membuat kepala desa yang legendaris, yang punya kuasa, punya powerful, legitimasi dan nanti legacy. Jadi ini saya kira satu kontradiksi ketika kita membayangkan rakyat lebih baik, masyarakat lebih baik, tapi paradigmanya membatasi kekuasaan. Ini ingatan Orde Baru itu akan selalu muncul. Jadi poin saya, pelembagaan kekuasaan mengcover itu tadi. Penyaluran, pembagian, pembatasan, dan kemudian penggunaan. Dan di sana penggunaan itu akan mengandung kekuasaan yang komunikatif dan produktif. Dan ini sudah dibuktikan oleh sejarah. Saya sudah bicara juga di judul Kepala Desa Legendaris di era Soekarno, 45 sampai 65. Itu masa jabatannya cukup panjang, tidak ada aturan, ya. Dan dari sana malah justru karena kontrol negara yang longgar, kemudian kewenangan desa yang lebih besar, lalu kekuasaan kepala desa yang lebih powerful, maka itu menghasilkan legacy yang bagus. Emansipasi desa yang lebih baik gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ini ada dua variabel, dua komponen ini penting untuk dianalisis ya. Jadi kewenangan desa sama kekuasaan kepala desa. Kekuasaan kepala desa itu bisa, maksud saya bisa lemah dan kuat. Proksinya lemah dan kuat. Kalau kewenangan desa bisa sempit dan luas. Dari dua variabel 4 proksi ini menghasilkan 4 tipe nanti. Yang pertama, kalau kewenangan desa itu sempit dan kekuasaan kepala desa itu lemah, maka itu hanya menghasilkan desa administratif. Ya seperti kelurahan ya. Kelurahan itu kan desa administratif, kekuasaannya nggak ada, lalu kewenangannya juga tidak ada. Kewenangan lurah kan sangat terbatas, ya administratif aja. Dan bukan berarti kelurahan itu jelek, bukan begitu maksud saya, tetapi konteks formasi sosial politiknya kan berbeda. Jadi artinya kalau ini desa itu sebagai satuan politik, sementara kewenangan desanya sempit, lalu kekuasaan kepala desanya lemah, ya dia hanya administratif yang hanya sibuk di kantor. Itu yang akan membuat kepala desa hanya menjadi kepala kantor atau kepala desa menjadi mandor proyek. Itu nggak ada gunanya itu. Ya nanti gunanya hanya
data sama administrasi yang beres saja. Termasuk sibuk dengan desa digital. Pokoknya administratif banget. Yang kedua, kalau kewenangan desa itu sangat sempit ya, sempit itu berarti terbatas. Misalnya desa didudukkan sebagai pemerintahan terendah itu artinya dia sempit sekali pada masa Orde Baru. Tetapi kekuasaan kepala desanya kuat. Ini Orde Baru persis ini. Itu akan membuat desa yang despotik, monolitik, atau penguasa tunggal nanti. Jadi desa itu ya di situ punya ciri khas administratif, tetapi kekuasaan yang dihadirkan itu monolitik, tersentral pada tangan kepala desa. Itu pengalaman pada masa Orde Baru begitu, dan ingatan itu selalu membekas. Kalau memandang kepala desa ya penguasa tunggal. Ini nggak menarik ya, jadi despotik ya. Despotik itu ya artinya ini, kewenangan desanya itu dibatasi hanya menjadi pelaksana dari atas, tetapi kepala desa diberikan kekuasaan untuk ini ya, kekuasaan dalam rangka kaki tangan maksudnya, kaki tangannya dari atas. Dulu doktrinnya ya, sekalipun selembar daun yang jatuh dari pohon, kepala desa harus tahu. Itu ekspresi dari kekuasaan yang besar. Dan itu bukan kekuasaan untuk mengurus orang banyak. Itu kekuasaan untuk menciptakan stabilitas, menciptakan order, bukan menciptakan kedaulatan rakyat, bukan menciptakan kemakmuran. Jadi Orde Baru itu parahnya itu sampai di situ. Kemudian yang ketiga, kalau kewenangan desanya sempit, ya, kewenangan desanya luas, kekuasaan kepala desa lemah ya, lemah itu artinya ya termasuk yang dirasakan sekarang ini 6 tahun itu tidak cukup. Ya. Maka itu hanya menghasilkan desa yang stagnan, yang konservatif. Konservatif, kepala desanya konservatif. Kewenangannya bisa macam-macam. Sekurang-kurangnya secara de facto menurut perspektif masyarakat. Masyarakat mengendaki desa, kepala desa ngurus ABCD banyak sekali. Kerja 24 jam non-stop itu artinya secara sosiologis, secara de facto kewenangannya luas. Juga kalau dipandang dari sisi program, dari atas, itu kewenangannya juga luas. Sekurang-kurangnya kewenangan pada sisi penugasan untuk melaksanakan program-program titipan dari atas. Itu luas. Dengan kata lain, jenis pekerjaan yang harus dijalankan desa itu sangat banyak. Meskipun kewenangan yang esensial, kewenangan lokal, kewenangan yang subsidiaritas maupun rekognisi itu sangat terbatas. Atau secara esensial dan legal itu sangat terbatas. Tetapi secara de facto dari sisi sudut pandang masyarakat dan sudut program, kewenangan desa itu sangat luas. Tetapi yang terjadi, kekuasaan kepala desa itu terbatas. Jadi sangat lemah lah. Jadi lemah itu ya artinya karena kalau dari sudut kepala desa 6 tahun itu tidak cukup. Lalu dari sudut dari atas ya itu hanya sebagai pelaksana penugasan, ya. Jadi artinya bukan berdaulat, ya, bukan berdaulat tetapi hanya sebagai pelaksana, bukan sebagai penyelenggara tapi hanya sebagai pelaksana. Itu hanya bisa membuat desa yang konservatif. Dan saya sudah bicara bahwa persoalan yang paling genting bukan pada kepala desa yang korup, ya. Tapi sebagian besar adalah kepala desa yang konservatif, kepala desa yang hanya banyak bekerja 24 jam nonstop, tidak mengenal gagal, tidak mengenal berhasil, tidak melakukan korupsi, tapi juga tidak melakukan reform. Ya, kalau reform itu kekuasaannya harus lebih kuat, harus powerful. Kalau nggak powerful nggak bisa. Nah, kekuasaannya kepala desa ini kan dikunci oleh banyak aturan. Jadi aturan itu menyelamatkan uang saja, itu pembatasan kekuasaan juga. Jadi kekuasaan yang dibatasi, ya, tapi tidak digunakan, itu namanya konservatif.
Karena itu desa ya begitu-begitu saja. Banyak kepala desa yang penting menjalankan administrasi secara selamat, nggak mau berurusan dengan aparat dan sebagainya. Kemudian yang keempat, nah ini yang yang kita harapkan ya, itu desa yang berdikari, berdaulat, kuat, ya kuat, berdaulat, berdikari. Itu judul yang mau saya sampaikan. Nah ini membutuhkan kewenangan desa luas dalam pengertian esensial. Bukan pada program, kalau program dari atas itu namanya intervensi itu. Luas dalam pengertian ya ekspresi representasi dari kepentingan masyarakat setempat, sekaligus juga yang dititahkan oleh regulasi oleh undang-undang. Bukan penugasan, tetapi dalam kerangka rekognisi dan subsidiaritas. Jadi luas dalam pengertian aktivitasnya banyak, jenisnya banyak, nanti pengambilan keputusannya ada di lokal. Sebagai penyelenggara desa itu, bukan sebagai pelaksana. Jadi kalau kewenangannya luas, lalu kekuasaan kepala desa itu kuat, powerful, ya, maka akan membuat desa yang berdikari, desa yang kuat. Itu saya katakan sebagai kekuasaan tak terbatas kepala desa. Powerful intinya ya. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa berdikari itu ya konkret, punya legacy dan punya legitimasi. Ya, legasinya warisannya itu ada, warisan yang dibuat, dan legacy itu adalah ekspresi dari eksekusi kekuasaan. Kalau orang nggak punya kewenangan, nggak punya kekuasaan ya itu hanya akan melahirkan inovasi kecil-kecilan. Digital itu hanya inovasi, tapi itu bukan reform. Jadi reformasi desa itu membutuhkan kewenangan yang luas dan sekaligus juga kekuasaan kepala desa yang kuat. Jadi soal masa jabatan kalau dipandang dari sisi kepala desa 9 tahun itu mengkondisikan untuk membuat kekuasaan itu menjadi lebih longgar. Tetapi itu bukan satu-satunya. Percuma kalau kekuasaannya lama, tetapi dia hanya menjadi ketibal, menjadi kaki tangan, kekuasaannya, kewenangannya sempit, kewenangan desanya sempit, yaitu hanya berputar-putar saja, mengalami involusi saja. Karena itu saya ingin menempatkan masa jabatan kepala desa 9 tahun itu dalam kerangka yang lebih luas, dalam kerangka kita membuat desa yang kuat, yang berdaulat dan berdikari. Itu ya, dan variabel keempat yang mau saya sampaikan, yang ini dari sudut orang banyak, dari sudut rakyat adalah demokrasi. Jadi sekali lagi teman-teman, ini yang pertama soal kontrol negara, yang kedua adalah kewenangan desa, yang keempat adalah kekuasaan kepala desa sebagai ekspresi dari demokrasi prosedural rakyat. Kemudian yang keempat adalah demokrasi. Demokrasi itu yang paling penting adalah legitimasi. Kepala desa duduk di situ karena punya legitimasi. Legitimasi itu soal persetujuan, people consent, disetujui. Jadi Pelkades itu menjadi salah satu untuk membentuk legitimasi atau persetujuan. Dan kalau disetujui berarti kepala desa punya hak untuk punya diskresi. Diskresi itu mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan desa dan kekuasaan kepala desa. Jadi inti dari kekuasaan kepala desa adalah diskresi. Kalau nggak punya diskresi ya percuma. Dan diskresi dengan legitimasi itu merupakan dua sisi. Jangan sampai ada diskresi tapi tidak punya legitimasi. Ada persetujuan rakyat tetapi tidak ada diskresi. Itu dua-duanya saya kira sangat tidak menarik. Jadi artinya poin yang mau saya katakan di sini, kepala desa menggunakan kekuasaan diskresi yang punya legitimasi. Legitimasi persetujuan dari masyarakat yang diwujudkan, dieksekusi dengan kekuasaan diskresi. Itu hubungan timbal balik dan itu salah satu fitur kekuasaan tak terbatas. Dan tentu di dalam proses diskresi dan legitimasi itu ada komunikasi, ada deliberasi, ada musyawarah, ya, ada representasi dari BPD. Komunikasi antara
kepala desa dengan orang banyak, dengan musyawarah desa dan sebagainya. Itu saya kira demokrasi yang nanti akan bisa memberikan bagaimana diskresi yang punya legitimasi yang bisa didiskresi itu menjadi lebih bermakna, ya. Jadi artinya ya baik itu persetujuan baik dalam Pilkades, dalam musyawarah desa dan sebagainya. Dan oleh karena itu poin-poin tentang musyawarah desa itu cukup ditekankan di dalam naskah revisi yang sekarang, ya. Jadi deliberasi ini menjadi sangat penting dan deliberasi ini menjadi lebih bermakna kalau merepresentasikan kepentingan masyarakat setempat. Dan kepentingan masyarakat setempat ini merupakan inti dari kewenangan desa. Ya percuma aja ada musyawarah, ada komunikasi, ada negosiasi, ya. Tetapi yang dibicarakan adalah data, aplikasi Siskudes, atau program-program dari atas, stunting, SDGs desa, dan sebagainya. Itu nggak menarik. Itu namanya limbah teknokrasi. Jadi limbah teknokrasi itu akan membunuh segalanya. Teknokrasi itu merupakan wujud ekspresi intervensi atau campur tangan negara. Jadi dia akan melemahkan kekuasaan kepala desa, akan mempreteli, memotong kewenangan desa, dan akan membunuh legitimasi maupun demokrasi dari rakyat. Jadi demokrasi ini menjadi sangat penting dan kita di awal sudah mengatakan desa ini harus dibela dengan rekognisi dan sekaligus harus dilawan dengan demokrasi. Demokrasi juga akan terkait dengan itu tadi ya, terkait dengan pembagian kekuasaan. Dan juga akan membentuk yang namanya pembatasan kekuasaan. Jadi pembatasan kekuasaan itu tidak harus dengan semata-mata dengan aturan-aturan atau dengan perangkat teknokrasi yang bodoh itu, tetapi yang jauh lebih bermakna adalah dengan demokrasi. Jadi Anom Surya Putra itu sudah banyak mengkritik kita karena itu jebakan negara hukum, masyarakat hukum itu artinya ya kalau kita ngomong negara, kita ngomong masyarakat itu intinya adalah hukum. Mengabaikan politik, mengabaikan demokrasi. Ya kita, itu kan yang kita kenal tidak ada istilah negara politik tapi negara hukum. Nah, maksud saya ya ini realitas ini. Jadi yang namanya kontrol secara politik, check and balance, ya, negosiasi orang banyak, omongan orang banyak, buah bibir, itu juga menjadi sebuah proses bagi kontrol ya, bagi pembatasan kekuasaan. Jadi cara kita melihat pembatasan kekuasaan juga harus dengan sudut pandang politik. Jadi sekali lagi teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa tujuan besar kita ini bukan menyenangkan kepala desa. Poinnya di situ ya. Tetapi kita akan membuat desa itu lebih kuat, lebih berdaulat dan lebih berdikari yang ditopang oleh kewenangan oleh rekognisi negara, kewenangan desa yang lebih luas, kepala desa yang powerful dan demokrasi yang lebih bermakna.